Fantastic Beasts harusnya adalah proyek yang ajaib. Dan memang pada awalnya ajaib. Bayangkan sebuah buku pelajaran yang konsepnya lebih cocok disebut sebagai katalog, diubah menjadi kisah hidup pengarangnya sepanjang karir mengumpulkan hewan-hewan fantastis. Dijadikan cerita petualangan yang mungkin the easy way to do it adalah dengan membuatnya jadi kayak Pokemon, dengan pesona dunia sihir Harry Potter. Namun empunya cerita ternyata punya misi yang lebih besar. Begitu sequel Fantastic Beasts tayang di tahun 2018, jelas sudah makhluk-makhluk sihir itu ternyata hanya tunggangan untuk sebuah greater good menurut penulisnya. J.K. Rowling pengen mengembangkan lebih dalam sejarah dunia Harry Potter, dan sebagaimana para karakternya yang berusaha mencapai greater good dengan mengorbankan banyak hal, Rowling sendiri rela untuk menulis ulang role dunia, mengubah-ngubah semuanya, membuat kita para fans mempertanyakan ulang informasi yang sudah kita dapatkan dari Harry Potter sebelumnya. Franchise Fantastic Beasts tak lagi terasa sebagai petualangan yang ajaib, melainkan sebagai sebuah perbaikan statement yang ambisius. Jadi aku menonton film ketiga yang masih digarap oleh David Yates ini dengan maksud untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan. Seberapa besar lagi peran karakter utama dipinggirkan demi episode karakter lain? Dan seberapa besar lagi kehancuran yang dibuat film ini kepada nama Dumbledore? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama sedikit menggembirakan. Eddie Redmayne gak lagi sekedar bengong-bengong gugup di latar, gabut nungguin apalagi yang harus dilakukan oleh karakternya, Newt Scamander. Makhluk-makhluk ajaib yang ia kumpulkan juga gak lagi jadi penghias doang. Fantastic Beasts ketiga berusaha untuk kembali membuat cerita tentang hewan sihir, alih-alih cerita yang hanya menampilkan hewan sihir. Makhluk kuda bersisik yang disebut Qilin jadi rebutan Newt dengan gengnya si Grindelwald. Lantaran Qilin yang langka punya kemampuan untuk melihat hati penyihir. Qilin hanya akan bungkuk hormat kepada penyihir yang berhati mulia dan bijaksana. Grindelwald pengen punya Qilin karena di dunia sihir lagi ada pemilu. Apparently penyihir di masa itu memilih pemimpin internasional dengan cara voting. Nah, si Qilin ingin digunakan Grindelwald untuk semacam kampanye, untuk jadi bukti dirinya pantas jadi pemimpin. Cerita film ini berkutat seputar Newt Scamander dan teman-temannya berusaha menggagalkan Grindelwald mendapatkan semua Qilin di dunia. Newt Scamander dan teman-teman dapat bantuan, apalagi kalau bukan dengan bantuan Dumbledore. Secara pengembangan mitologi dunia dan masukin cerita Newt ke dalam sejarah Dumbledore The Grindelwald, Fantastic Beasts ketiga ini memang terasa masih bego dan maksa. Tapi paling tidak, adegan-adegannya kini lebih enjoyable. Aku prefer lebih banyak adegan konyol seperti Scamander harus jalan kepiting ketimbang eksposisi dunia politik sihir yang menjemukan. Dumbledore yang masih belum bisa turun tangan langsung melawan Grindelwald karena perjanjian darah yang mereka lakukan saat masih muda, membantu Newt dengan cara khasnya sendiri. Potterhead pasti familiar dengan gaya Dumbledore ini, karena hal yang sama juga dilakukan oleh Dumbledore kepada trio kesayangan kita ketika mereka disuruh berburu Deathly Hallows. Di Fantastic Beasts kali ini, Dumbledore memberikan benda-benda khusus kepada Newt dan teman-teman tanpa penjelasan, dan mereka disuruh melakukan tugas masing-masing dengan alat tersebut. Keseruan nonton film ini datang dari melihat bagaimana fungsi benda-benda tersebut terkuak seiring tugas yang terlihat random. Si Jacob misalnya, karakter fan favorit yang diperankan oleh Dan Vogler ini, dikasih tongkat sihir palsu oleh Dumbledore. Apa yang Jacob lakukan dengan tongkat itu bakal jadi salah satu pemantik komedi, dan pada gilirannya juga jadi alat yang membawa karakter ini kepada konsekuensi yang cukup tragis. Lalu tentu saja si Newt sendiri, dia disuruh untuk memberikan koper ajaibnya yang berharga kepada karakter penyihir cewek yang ceroboh. Kita bisa melihat dengan jelas si Newt agak-agak nggak rela ngasih kopernya. Tapi kita juga tahu bahwa jika kita jadi anak buah Dumbledore, pertanyaannya akan selalu apakah kita benar-benar percaya Dumbledore atau tidak. Blind faith orang-orang kepada Dumbledore memang jadi salah satu pesona dari karakter ini sejak dari franchise Harry Potter. Malah dulu kan konfliknya itu seputar orang-orang nggak percaya pada Snape, padahal Dumbledore percaya pada Snape. Jadi apakah orang-orang harus percaya pada Snape juga gitu kan? Nah hal semacam itulah yang coba diulang lagi oleh film Fantastic Beasts ketiga ini. Elemen itu membuat film berhasil jadi sedikit lebih ringan, nggak melulu jenuh oleh bahasan politik dan intrik dunia sihir.
Cerita film ini memang masih terlampau too much, tapi tidak terlalu lagi terasa sesak karena film ini terasa lebih punya ritme. Naskahnya itu lebih kayak screenplay ketimbang novel yang divisualkan. Kehadiran penulis naskah memang langsung terasa, karena sekarang tidak lagi Rowling menulis skrip sendirian. Rowling kini dibantu oleh Steve Kloves yang dulu jadi penulis naskah untuk film-film Harry Potter. Aku pribadi sih ngarapnya ke depan si Rowling tuh ya enyah aja dari kursi penulis gitu. Mending dia nulisin novel Fantastic Beasts dulu aja semua. Terus baru novelnya disadur ulang oleh penulis skenario beneran. Harry Potter dulu kan berjaya karena gitu, karena buku-bukunya udah ada terus difilmkan. Bukan sekaligus nulis cerita baru langsung jadi film gitu. Tapi ya mungkin sudah pada ogah balik berlama-lama seperti itu. Studio dan Rowling sendiri juga udah males sekali nunggu harus terbitin buku dulu. Jadi mereka langsung geber aja. Akibatnya baru di titik pertengahan ini, tapi film ketiga Fantastic Beasts udah kerasa lifeless. Ini cerita tentang dunia sihir, tapi tanpa sihir penceritaan. Petualangannya tadi, makhluk-makhluk magical tadi, beberapa adegan di Hogwarts, bahkan acting-acting para pemeran yang tampak bagus sendiri-sendiri, itu tidak lantas jadi sebuah experience yang asik untuk disimak. Development karakter Newt Scamander hanya di point out dengan gamblang, tidak jadi sebuah journey karakter yang mengalir. Film ini jadi kayak rentetan poin-poin dan statement saja. Oh, mereka harus nunjukin hewan ajaib harus ada. Mereka harus liatin Dumbledore cinta sama Grindelwald. Mereka harus masukin quote-quote bijak dari Dumbledore. Oh, mereka harus berikan diversity pada karakternya gitu. Film cuma ingin memuat itu semua. Makanya sekalipun narasi bicara tentang cinta, tentang pengorbanan, ataupun tentang kehilangan, feelingnya nggak nyampe ke kita. Malahan keseluruhan film ini terasa nggak tulus, melainkan hanya seperti sebuah mesin pengungkap kejadian saja. Karakter penyihir internasional yang jadi kandidat pemimpin dalam cerita malah nggak dapat dialog ataupun karakterisasi. Mereka cuma ada sebagai simbol, wah nih filmnya mencakup semua bangsa sekarang gitu. Kan dulu Harry Potter dikritik terlalu white. Nah sekarang si Rowling pengen ada diversity, maka dihadirkanlah seperti itu. Tapi nggak pakai penulisan karakter yang mumpuni, cuma ditampilkan doang. Padahal ada tema yang paralel pada karakter-karakter film ini, yaitu soal mengenali cinta lewat kehilangan. Newt selain dengan kopernya juga harus pisah dengan Tina. Tina ini by the way direduce perannya dari heroin cewek ke karakter yang cuma muncul di akhir. Nggak tahu deh kenapa itu. Terus Dumbledore juga kan, dia harus bergulat dengan perasaannya terhadap Grindelwald yang jadi penyihir jahat. Dia bingung harus melepaskan Grindelwald tuh gimana gitu. Dan bahkan ada Aberforth, si adik Dumbledore, juga dapat bahasan yang serupa. Yakni mereka harus belajar bahwa kehilangan dan berpisah jalan bukan berarti hilangnya rasa cinta. Melainkan justru bisa memperbesar karena baru dengan kehilangan itulah kita jadi bisa menghargai betapa pentingnya sesuatu. Nah itu semua membawa kita kepada jawaban atas pertanyaanku yang kedua. Bagaimana film memperlakukan Dumbledore? Film kedua berakhir dengan satu pengungkapan yang stupid soal Credence ternyata adalah keluarga Dumbledore yang hilang. Nah aku pikir film ketiga bakal banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya hubungan Credence dengan Albus. Bakal bahas keluarga Dumbledore lebih dalam. Tapi ternyata enggak. Albus Dumbledore enggak banyak beda perannya dengan di film kedua. Credence di sini hanya bertingkah galau sepanjang waktu. Peran karakter Ezra Miller ini actually tetap enggak bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Peran Grindelwald juga enggak banyak mendorong kemajuan franchise atau kemajuan cerita. Selain soal dia mau jadi pemimpin dunia, tidak banyak porsi cerita yang dialamatkan kepadanya. Itu padahal Grindelwald yang sekarang tuh pendekatannya berbeda. Matt Mikkelsen menggantikan Johnny Depp dengan Grindelwald yang lebih grounded. Dia tetap kejam tapi lebih kalem gitu. Jadi juga terlihat lebih berbahaya. Film ini punya Mikkelsen yang mengembuskan nyawa baru bagi sisi dramatis karakternya. Dan di sisi lain punya Jude Law sebagai Albus Dumbledore yang juga bermain sama manusiawinya. Tapi yang berhasil dilakukan film ini dari kedua pemeran hebat tersebut hanyalah angin kosong. Cerita tidak memberikan mereka lebih banyak waktu untuk berinteraksi. Sekalinya berduel, Dumbledore dan Grindelwald juga tidak diberikan sesuatu yang wah. Aku paham, mungkin film ini memang pengen menyimpan pertemuan epik untuk film terakhir. Tapi ya seenggaknya di film ini dikasih semacam teaser lah. Jangan cuma tiba-tiba berantem terus tiba-tiba berakhir gitu. Kedua aktor tersebut udah kayak memohon diberikan momen yang lebih emosional. Lihat aja akting mereka. Tapi film cuek. Perihal cinta antara keduanya juga.
Film lebih memilih untuk membuat Dumbledore menyebut dengan gamblang saja, I love you gitu. Nggak subtil, nggak ada dinamika emosi, nggak ada seni, nggak ada hati. Bagiku film ini kayak supaya J.K. Rowling punya kesempatan untuk membuktikan dirinya memang mendesain Dumbledore dan Grindelwald sebagai pasangan sedari awal. Adegan dialog itu seolah lebih penting untuk si Rowling ketimbang untuk para karakter cerita itu sendiri. Last Straw bagiku adalah film kayak nggak mau capek-capek membangun dunia dan komunitas sihir di era tersebut. Film banyak berjalan-jalan ke negara lain, tapi nggak banyak perbedaan antara penyihir di Inggris dengan yang ada di Jerman misalnya. Mereka tuh kelihatan sama-sama kayak muggle pula. Nah ini nih, film ini udah kayak spy action biasa kalau tongkat sihir diganti pistol atau pedang. Inilah satu hal yang paling gak aku suka dari franchise Fantastic Beasts dari awal, yaitu pakaiannya. Penyihirnya banyak yang berpakaian muggle. Dumbledore yang nyentrik, dan kalau lagi nyamar jadi muggle biasanya selalu pakai kombinasi pakaian yang norak. Di film ini dandannya bagus semua gitu. Bahkan di lingkungan Hogwarts dia memakai setelan ala muggle. Udah seri ketiga padahal, tapi film belum berhasil menjawab kenapa itu terjadi. Kenapa Dumbledore di Harry Potter yang seolah nggak ngerti fashion muggle, tapi di film ini yang timelinenya sebelum era cerita Potter, Dumbledore-nya bisa berpakaian normal. Yang paling lucu adalah si Grindelwald. Dia begitu benci sama muggle, dia pengen membasmi semua muggle kan. Tapi pakaiannya itu pakaian muggle gitu. Kan aneh kalau orang benci sama seseorang tapi dia pakai hal yang sama dengan yang dia benci. Aku gak ngerti kenapa film mengabaikan soal pakaian. Padahal pakaian itulah salah satu faktor yang bikin dunia sihir itu seru di Harry Potter. Yang bikin dunia sihir itu berbeda gitu. Pakaian itulah mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia sihir sekarang. Udahlah penceritaannya standar, gak ada keajaiban dan gairah storytelling. Visualnya pun gak ajaib. Karakter-karakternya didesain dengan sama boringnya. Kecenderungan narasi untuk membahas politik lebih banyak dan ngasih statement yang sok relate, kayak misalnya si Grindelwald tuh dijadikan presiden yang pengen membuat dunia sihir great again, membuat setiap film Fantastic Beasts terasa sangat melelahkan. Termasuk film ketiga ini. Meskipun lebih enjoyable karena mengembalikan sisi adventure yang fun, tapi film ini tetap penuh oleh hal-hal yang maksa. Tema politik kekuasaannya dibahas hanya ala kadar sehingga hanya jadi memberatkan. Perkembangan karakter disampaikan ala kadar, begitu juga dengan bahasan konflik. Banyak yang dilanjutkan dengan sekenanya. Sehingga di akhir film ini kayak nggak ada bedanya kalaupun urutannya ditempatkan sebagai film kedua. Film tidak punya banyak kesempatan untuk berkembang dengan penuh wonder dan keajaiban karena fokus pada memperlihatkan statement-statement. Seperti yang dilakukan oleh Grindelwald, film ini juga mencoba menghidupkan kembali franchise yang mestinya sudah mati di film kedua dan memaksanya untuk mengeluarkan feeling. It just don't work. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang franchise Fantastic Beasts sejauh ini? Apakah kalian masih penasaran menunggu kelanjutannya? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store My Dirt Sheet di chiptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.